Di berbagai macam kesempatan training, learning and development activities ya di perusahaan, itu biasanya kan fokusnya dua. Satu adalah technical skill, kedua adalah soft skill. Ikut seminar, webinar, training, segala macam itu kan technical skill. Ada yang ikut training leadership, communication, itu kan soft skill. Udah, biasanya dua itu. Ironisnya kita setelah udah dikasih training soft skill dan technical skill, masih aja ada yang nggak bisa perform secara optimal. Mungkin emang nggak akan bisa perform 100% juga, tapi banyak yang masih kita nggak bisa selesain gitu ya. Tapi kalau tujuan dari training adalah untuk bikin kerjaan lancar, ada satu yang kurang sebenarnya selain technical dan soft skill. Dan hampir nggak ada perusahaan yang lakuin ini. Gue sendiri beruntung sekali karena udah kerja belasan perusahaan, dan dari belasan perusahaan itu cuma satu perusahaan di mana perusahaan ini bos gue itu mementingkan hal ini. Gue pernah kerja di perusahaan Australia, waktu itu posisinya sebagai country general manager, orang nomor satu di perusahaan di Indonesia gitu ya. Kita reporting, jadi ini ada beberapa negara, kantor pusatnya di Australia. 3 bulan sekali ada sesi workshop small group 12-14 orang, si level di global team sama country leader. Acaranya 3-4 hari, tempatnya pindah-pindah, pernah di Bali, pernah di Melbourne, pernah di Hong Kong. Semua diberangkatin business class, hotel bintang 5, satu kamar sendiri, makan minum free flow yang bayar kantor. Nah waktu itu gue sama satu country leadnya Singapura, kita ngitung bareng, ini costnya mahal banget ini untuk bikin ini gitu ya. Untuk 3-4 hari ini itu costnya kurang lebih 1,5-2,5 miliar, 150 jutaan lah per orang. Hari pertama kita sampai di lokasi sore, malam-malam kita dinner bareng, resto yang fancy, yang mahal gitu, terus makan bareng, ngobrol-ngobrol udah. Terus hari kedua kita mulai jam 6 pagi, acaranya bukan meeting, bukan training, tapi kita jalan bareng yuk, nyusur pantai pakai baju olahraga selama 6 kilo, nggak ada agenda khusus, ber-14 ya, nggak ada kayak harus gimana, terserah lo mau jalan sama siapa gitu ya. Waktu itu gue banyak jalan sama yang dari Thailand sama Hong Kong karena kakinya kita sama-sama pendek compare to yang dari negara-negara barat yang kakinya panjang-panjang, ngos-ngosan, kita jalan sama mereka. Jadi udah jalan sama senyamannya, terserah mau ngobrol apa aja boleh, mau ngomongin soal negara, kerjaan, gosip, bebas. Nah di ujung 6 kilo kita cari restoran, terus kita breakfast di sana. Jadi kita nggak breakfast di hotel. Terus habis itu setelah breakfast kita jalan balik ke hotel, 6 kilo lagi sampai hotel kurang lebih jam 9 sampai setengah 10. Mandi bersih-bersih, jam 10 baru mulai di meeting room. Mulai di meeting room kita bahas kerjaan, workshop, training, plan ke depan dan lain sebagainya sampai jam setengah 1. Jadi 2,5 jam. Kita lunch break 1 jam, setengah 2 mulai lagi sampai jam 3. Jadi 2,5 jam sebelum lunch plus 1,5 jam setelah lunch. Jadi totalnya 4 jam. Abis itu udah jam 3 udah ya selesai ya. Terus kita fun session. Yuk kita nongkrong di pool yuk, atau kita nongkrong di bar yuk sambil minum-minum dan lain sebagainya. Sama, nggak ada agenda. Terserah lo mau ngomong apa aja, lo mau ngobrol, lo mau kerjain kerjaan, lo mau balas email, terserah bebas. Jam 6-an bubar ke kamar, mandi bersih-bersih, jam 7 ketemu lagi di lobby untuk jalan keluar dinner bareng, cari fancy restoran lagi, ngobrol-ngobrol, abis makan dan lain sebagainya. Jam 10 balik ke hotel tidur. Hari ketiga sama persis kayak hari kedua, hari keempat paginya sama persis, jam 12 check out. Dengan situasi seperti ini kita kan mikir, gila, ini ngeluarin 2 miliar untuk 14 orang 3-4 hari, kan mahal banget gitu. Terus gue pun mulai bergibah sama country manajernya Singapura ini nggak salah nih keluar duit sebanyak itu, meeting cuma 4 jam sehari. Gila, kita untuk visit ke sini per orang itu 150 juta biayanya walaupun dibayarin kantor, tapi meetingnya 4 jam sehari. Sisanya kayak hura-hura aja, santai-santai dan sebagainya. Akhirnya kita mutusin nanya ke bos, yuk kita tanya yuk, nih nggak salah nih gitu, kita cari duitnya susah terus dihambur-hamburin gini. Begitu kita tanya, bos cuma senyum doang gitu kan. Dia bilang ya lo enjoy aja lah, nikmatin aja gitu ya. Udah kita senyum-senyum aja. Next quarternya, karena ini quarterly, ada acara yang sama, tempatnya berbeda tapi setupnya sama. Business class semua. Kalau ekonomi itu berapa? 6-8 juta lah ya. Business class itu 24 sampai bahkan 32 juta. Hotelnya bintang 5, fancy resto, free flow, F&B. Agendanya sama persis, 4 jam meeting sehari, sisanya hai lah kurang lebih gitu ya. Costnya kurang lebih sama, miliaran. Akhirnya kita tanya lagi, tapi kali ini kita lebih ngotot. Ayo dong lo jawab, kenapa sih keluar uang segini banyak tapi activity-nya nggak banyak meetingnya gitu? Apa ini emang cuma fun session doang? Jawabannya di luar dugaan. Sebelum lebih lanjut ya, gue jelasin dulu. Jadi bos gue ini backgroundnya psikologi, Master of Cognitive Science lebih tepatnya. Dia pernah kerja kasih konseling ke tim Olimpiade Australia. Jadi misalnya ada sprinter, untuk lolos Olimpiade itu butuh misalnya 10,5 detik catatan waktunya. Nah pas latihan sehari-hari itu gampang, 9,5, 9, sekian, 10 itu gampang banget. Sayangnya begitu kualifikasi, jangankan 9, 10,5 aja susahnya ampun-ampunan. Nah yang kayak begitu, yang biasanya bisa 9,5 dan lain sebagainya, tapi waktu kualifikasi nggak bisa, itu ketemu sama dia untuk dioptimalin performance-nya, di konseling lah segala macam. Jadi memang kerjaannya itu. Jadi balik lagi ya ke jawabannya. Kita tanya nih ke bos kita yang si ini nih. Jadi kenapa sih lu mau keluarin duit miliaran untuk 14 orang 3 hari 4 malam, tapi meetingnya cuma 4 jam sehari, lu nggak buang-buang uang? Dia bilang penyebab tim nggak perform itu bukan karena nggak capable. Kita udah hire orang-orang yang technically capable dengan experience yang udah proven. Kita training soft skill juga udah rutin, jadi harusnya no issue. Satu hal yang nggak banyak perhatiin adalah kegagalan paling sering
sebuah tim adalah ketika tim nggak bisa kerja bareng. Dan ini bukan masalah technical ataupun soft skill ya. Ini masalah relationship. Dia bilang lagi, sesi kita jauh lebih intens dari training-training manapun. Kita bukan cuma sesi 4 jam. Yang lu lihat itu kan 4 jam meetingnya, dia bilang gitu. 4 jam itu cuma sesi meeting gitu. Tapi sesi kita udah dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. 16 jam sehari. Tidak ada training yang lebih intensif dari ini. Programnya bukan cuma soal meeting. Kerja itu bukan cuma soal koordinasi kerjaan. Tapi ini adalah program untuk bikin tim punya relationship yang bagus melalui jalan pagi bareng, breakfast bareng, nongkrong sore bareng, dinner bareng. Walaupun nggak ngomongin kerjaan, nggak harus ngomongin pekerjaan. Masalah teknis kerjaan bisa diselesaikan di kantor. Masalah hubungan antar tim nggak bisa diselesaikan di kantor. Sebaliknya, malah sering terjadi di kantor. Jadi sesi nongkrong ngobrol casual itu juga memang itu tujuannya untuk bikin lu bisa mencairkan suasana, build relationship, sehingga begitu besok lu balik kerja ke kantor, lu punya masalah, lu bisa selesain. Kalau tim punya relationship yang bagus, nggak ada masalah yang mereka nggak bisa selesain, bahkan bisa beresin tanpa bantuan gue. Dia bilangnya gitu. Dan bener aja, emang masa-masa itu produktif banget. Kita semua tim kompak, beda negara, beda role, tapi tetap bisa kerja bareng, hampir nggak ada masalah. Bukan berarti nggak pernah konflik, tapi kita selalu bisa benerin konflik sendiri. Jadi penting banget. Intinya adalah untuk bisa tim kerja bareng, relationship matters. Ketika hubungan nggak bagus, kita canggung, sungkan, nggak ngomong apa adanya, nggak enak, nanti nyakitin gitu, bilang gitu ya. Padahal justru karena itu masalah jadi muncul. Kita ngomong di belakang, memendam unek-unek gitu ya. Banyak pikiran yang nggak perlu malah muncul. Kalau positifnya ya udah cuma miscommunication, salah pengertian. Kalau negatifnya kita malah jadi curigaan, nuduh-nuduh. Dia cari selamat sendiri sih, kita bilang gitu ya. Atau mau enaknya aja sih, dia nggak punya keinginan untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada konflik, ngapain lah, kita nggak punya kepedulian dan keterikatan, bodo amat gitu ya. Udah sendiri-sendiri aja, nggak apa-apa. Kalau hubungan baik, nggak berarti kita nggak akan berkonflik ya, bebas konflik nggak juga gitu. Tapi kita lebih punya dorongan untuk nyelesain, kita punya lebih sedikit barrier untuk beresin, dan kita coba lihat sama keluarga gitu ya. Kita punya relationship baik sama keluarga, anggota keluarga atau geng teman dekat. Sesekali ada konflik, pasti masih ada. Jangankan ada konflik, mungkin malah lebih sering konfliknya. Tapi kita lebih bisa nyelesain karena kita nggak punya barrier untuk jadi apa adanya gitu ya. Kita nggak sungkan-sungkan, diomongin aja apa adanya, masalahnya selesai tuntas gitu. Nggak harus bikin sesi miliaran untuk bisa begini, tapi hal sepele. As a leader, as a team member, build relationship itu beyond work itu penting. Sempetin lah waktu untuk makan siang bareng sama tim, sama teman, nongkrong bareng abis kantor gitu ya. Atau bahkan di sela-sela kerja, ya udah ada break lah, berapa, 3 menit, 5 menit, ngobrol sebentar ke sebelah, udah, tapi jangan kebablasan juga, abis itu balik lagi. Atau pergi nonton konser bareng, kan lagi banyak konser ya, atau liburan bareng, apapun itu. Sebaliknya, segera beresin orang-orang yang ngerusak relationship, yang mulai berpolitik, bikin kubu-kubuan, menghasut, bermuka dua, di depan sama di belakang beda. Ajak untuk bisa nyelesain masalah secara langsung, jangan ngomong di belakang. Yuk, lo ngomong aja. Orang-orang kayak gini jadi kanker, start kecil, lama-lama ngegrogotin, akhirnya masalahnya makin besar untuk kita bisa tanganin gitu. Jadi penting banget, tim itu bisa perform bukan cuma sekedar technical, bukan cuma sekedar skill, tapi relationship. Dan itu penting sekali, dan investasi untuk relationship itu bukan buang-buang waktu. Makan siang bareng melebihi jam waktu makan siang, itu bukan sekedar, bukan kemalasan, tapi memang kalau intentionally ya memang, gue mau bangun relationship, itu penting, walaupun tetap ada batasnya, bukan untuk kebablasan. Jadi penting sekali, dan maka dari itu jangan pernah kesampingan itu hal yang penting banget.